Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Beach Farm Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini sedikit akan kita jelaskan bahwa bagaimana cara menyiapkan betina untuk masuk kandang supaya betina itu cepat birahi. Nah, karena kemarin sempat ada komentar bahwa Om tolong dibuatkan konten bagaimana membuat betina birahi sebelum masuk kandang. Membuat betina birahi ya tentu saja ada syarat-syaratnya. Ya, syarat yang pertama adalah bagaimana cara kita memilih betina itu sendiri. Betina dari pastol atau betina indukan mabung kemudian kita siapkan ke ke kandang ternak. Nah, di sini akan kita bahas dari betina lepas trotol ya. Betina lepas trotol nanti kita step by step ya. Jadi tidak kita kupas semuanya, kita fokus ke betina lepas trotol. Kita siapkan untuk masuk kandang. Oke. Syarat yang pertama adalah yaitu sehat dulu. Ya. Kita memilih betina tentu saja dia yang sehat. Oke. Sehat, tidak sakit, tidak cacat, syukur sempurna dalam arti dari fisik itu sendiri. Ya, dari fisik dari betina itu sendiri. Kedua adalah umur. Ya. Umur dari betina lepas trotol tersebut bisa kita siapkan untuk menjadi indukan apabila dia sudah selesai mabung dari trotol atau boleh dibilang lepas trotol. Nah, lepas trotol itu sendiri juga fasenya beda-beda ya. Ada yang 6 bulan sudah selesai, 5 bulan sudah selesai, ada yang 7 bulan baru kelar. Nah, minimal kita nyiapkan yaitu ada di usia 7-8 bulan itu boleh kita jodohkan atau kawinkan. Akan tetapi di dalam perawatannya ketika betina tersebut selesai mabung dari trotol untuk menjadi lepas trotol, kemudian dorong ekor selesai, kemudian bulunya ekor terutama itu sudah kering ya. Nah, baru kita lakukan penjemuran. Nah, di dalam penjemuran tentu saja jangan langsung gegabah. Artinya pengenalan terhadap sinar matahari ya baiknya bertahap. Oke, baiknya bertahap. Dari interval 10-15 menit di hari pertama pengenalan terhadap sinar matahari di jam 7 sampai berapa? 10 atau 15 menit cukup. Setiap hari ditambah durasi jemurnya. Ya. Setiap hari ditambah durasi jemurnya. Dari 10-15 menit kita naikkan menjadi 20-25 menit sampai 30 sampai berapa jam ya. 2-3 jam asal betina tersebut tidak dehidrasi dengan ditandai dengan mangap-mangap. Kemudian loncat-loncat karena kepanasan, masih aman. Teman-teman yang sudah paham tentang penjemuran itu sampai jam 10-11, dari jam 7 itu ada. Tetapi untuk teman-teman yang baru mengawali dan mengenal bagaimana proses penjemurannya, jangan gegabah untuk seperti mereka yang sudah berpengalaman. Ya. Jadi sinar matahari pagi itu maksimal di jam 11. Lebih dari itu penjemuran tidak efektif karena sudah panas. Justru akan membunuh dari burung tersebut. Jadi kita ulangi, penjemuran apabila burung tersebut belum pernah mengenal sinar matahari, sebaiknya penjemuran dilakukan secara bertahap. 10-15 menit hari pertama, kedua naikkan intervalnya terus sampai 1-2 jam. Nah, di satu sisi penjemuran
biasanya kita menyiapkan cepok mandi yang ada di dalam sangkar ini. Ketika kita jemur kita siapkan cepok mandi, makanan kita keluarkan. Ya, itu jadi dia fokus. Mandinya burung itu juga kita fleksibel. Artinya jangan dipaksa untuk mandi. Biasanya ada yang suka mandi ketika dijemur, atau dia mandi setelah dijemur. Artinya diteduhkan baru dia mandi. Kenapa ada cepok air di situ? Karena ketika dijemur untuk mengurangi dehidrasi dari si burung tersebut. Ya, itu oke, paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu apa? Pemberian vitamin dan nutrisi. Kalau betina memang kita siapkan untuk jadi indukan, kita sudah mempersiapkan nih, oh ini bakalan kita pilih untuk jadi indukan-indukan. Nah, ketika ingin jadikan indukan tersebut, maka pemberian vitamin dan nutrisi reproduksi itu sejak dia apa? Sejak dia mabung atau dari trotolan juga sudah kita siapkan, ya. Atau sejak dia mulai rontok bulu dari trotol ke pastol, itu kita berikan. Vitamin satu penunjang adalah vitamin reproduksi. Vitamin reproduksi untuk mempersiapkan matang kelamin dari si betina tersebut. Kedua, nutrisi. Pemberian makanan itu kan kita terbatas pada beberapa jenis saja. Artinya kita tidak bisa menyiapkan apa yang dia butuhkan ketika dia ada di alam. Di alam dia bisa mencari sendiri, begitu. Dia bisa milih-milih. Tetapi ada musimnya sendiri karena ketersediaan pakan. Tetapi kalau di kandang tangkar, ya kita yang tahu. Sampean hanya bisa menyiapkan beberapa jenis serangga. Contoh paling gampang adalah jangkrik, ulet, cacing, kroto. Apakah cukup? Dengan jumlah tertentu dia akan birahi, ya. Tapi ada yang lama, ada yang tidak, tergantung dari apa metabolis dari si burung tersebut. Nah, kenapa kita sarankan untuk pemberian nutrisi reproduksi sejak dia pastol sampai dengan benar-benar siap? Karena adalah melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di makanan yang kita berikan tiap harinya. Harapannya adalah kelengkapan nutrisi tersebut untuk membangun organ-organ reproduksi yang akan dibawa oleh burung tersebut, atau membangun organ-organ reproduksi untuk betina tersebut. Ya, itu berlaku juga untuk jantan lepas rotol. Nah, bila mana sudah kita lakukan rutinitas, ya, vitamin reproduksi, kemudian nutrisi reproduksi, kemudian vitamin-vitamin yang lain untuk menunjang kesehatannya dia, itu kita pantau. Untuk mengetahui secara visual bahwa betina tersebut siap untuk masuk kandang, saya biasanya menggunakan alas koran untuk dari kotoran, ya, untuk mereduksi dari kotoran yang dia hasilkan. Artinya kita membersihkannya enak. Satu sisi yaitu bisa untuk mendeteksi bahwa betina tersebut birahi, ditandai dengan sobek-sobek koran. Jadi koran yang dipakai buat alas ini itu hancur. Begitu, tapi jangan serta-merta satu hari hancur terus segera untuk masuk kandang. Jangan, kita pantau 1 minggu bagaimana. Apakah dalam 1 minggu itu stabil birahinya dengan selalu hancur koran tersebut atau tidak. Bila mana 1 minggu sudah demikian, maka kita masukkan ke kandang tangkar. Begitu caranya, ya. Seterusnya, kalau memang betina tersebut sudah birahi, kemudian kita tempelkan ke jantan, ya, jantan yang memang sudah siap, ya. Kalau di belakang ini jantan baru proses dorong ekor nih. Ini kandang-kandang untuk dorong ekor. Tetapi dia dorong ekor pun ketika melihat betina udah mulai gacor, ya. Nah,
kita dekatkan dengan betina, dengan betina tersebut kita dekatkan dengan jantan. Bagaimana reaksi jantan? Kalau memang jantan siap birahi, ketemu betina baru, mesti ngerayu. Ketika betina ini dirayu, ya, responnya adalah akan ngeleper. Nah, tetapi kalau tidak ngeleper, tidak jadi soal, asal dalam pantauan 1 minggu tadi, alas lantai kandang harian ini koran selalu hancur. Jadi begitu. Kalau menggunakan alas karpet ya susah, karena dia tidak bisa karena apa, dengan tabik-tabik koran itu kan tandanya bahwa dia ingin angkut sarang, kan begitu. Nah, nih lumayan nih, wah tembakannya jos itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan terburu-buru di dalam memasukkan betina ke dalam kandang sangkar, ya, ke dalam kandang tangkar, apabila betina tersebut belum birahi. Yang terjadi apa nantinya? Kelamaan di dalam kandang tangkar, maka yang terjadi adalah betina tersebut atau pasangan nantinya itu berlemak. Berlemak kok bisa? Iya, karena apa? Aktivitas dia tidak ada, hanya makan tidur, loncat sana loncat sini. Apalagi kalau sampean memberikan makanannya berlebih, sekenyangnya, hampir tidak putus. Yang terjadi adalah penimbunan lemak di situ. Kok lama ya? Iya, lama. Jadi itu ya. Nah, kita ulangi, kesimpulannya adalah kalau memang kita ingin beternak, di dalam menyiapkan betina memang harus benar-benar diperhatikan. Kunci dalam penjodohan adalah betina. Betina kalau memang belum siap, walaupun jantan siap, yang terjadi malah berkelahi, kan begitu. Satu, kita memilih betina tersebut sehat. Kedua, lakukan penjemuran rutin apabila dia sudah selesai dorong ekor dan kering ekornya. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar birahi. Ketiga, pemberian nutrisi, vitamin reproduksi itu rutinitas. Saya harian tiap pagi. Itu. Vitamin apa sih? Kemudian nutrisinya apa sih? Bisa. Nanti bisa japri. Atau di grup WA sudah kita sering bahas. Atau nanti japri langsung ke saya. Nanti akan pelajari di deskripsi YouTube, itu ada keterangannya. Coba dibuka di situ. Jadi nggak usah komen, oh minta nomor WA, sampai tinggal buka deskripsinya, itu udah kelihatan nanti. Ya, caranya mengetahui hal tersebut. Kadang di deskripsi itu disampaikan, oh ini loh seperti ini. Tapi kadang ya pengetahuannya beda-beda, sehingga untuk mengambil ya komen, oh minta nomor WA, nggak apa-apa, tetap kita akan layani. Kemudian apa, setelah kita bersih, kemudian baru kita masuk kandang kalau memang benar-benar betina tersebut sudah siap, yang ditandai dengan sobek-sobek karan, pantauan dalam 1 minggu itu bagaimana. Nah, nanti akan kita berikan ini loh betina yang memang sudah siap, yang kemarin sudah kita masukkan kandang. Oke, siap. Cara mempersiapkan betina untuk jadikan indukan dari usia lepas trotol, ya. Jadi usia lepas trotol itu bisa diternak, bisa dijodohkan, asal memang burung tersebut siap, ya. Itu, ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa disambung di kolom komentar, kemudian bisa japri di lewat WA, bisa, ya. Jangan lupa nanti subscribe, komen, dan share. Demikian teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.